Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bayu Agustia Mutia Setiawan, Mauraja Nur Salsabila, Kevin Wahyu Pradana, dan Kiki Febrianti Irawan yang akan membahas materi mengenai jenis sumber data dan data penelitian, instrumen penelitian, populasi dan sampel, validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke, yang pertama yaitu jenis sumber data. Nah, salah satu pertimbangan dalam memilih suatu masalah yaitu dengan adanya ketersediaan sumber data. Nah, sumber data sendiri yaitu subjek dari mana data diperoleh. Maksudnya bagaimana? Oke, di sini ada contoh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara, maka sumber data yang diperoleh adalah responden. Begitupun apabila penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber data yang diperoleh adalah suatu benda atau proses tertentu. Dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama yaitu data primer. Data primer merupakan jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Jadi data ini didapatkan secara langsung atau secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, peneliti mengumpulkan data primer dengan dua metode, yaitu metode survei dan juga metode observasi. Metode survei ialah metode yang pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis atau bisa saja disebut sebuah wawancara. Untuk sumber datanya yaitu narasumber atau responden. Untuk metode observasi yaitu metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi. Untuk sumber datanya yaitu sebuah peristiwa atau aktivitas atau bisa juga tempat atau lokasi. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder adalah sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, atau bisa dibilang diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Nah, untuk contohnya yaitu merupakan arsip data dokumenter. Untuk sumber data dari data sekunder, misalnya penulis mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan permohonan izin yang bertujuan untuk meminjamkan bukti-bukti transaksi pada sebuah usaha dan buku yang digunakan untuk pencatatan transaksi setiap harinya, dan ini disebut data sekunder. Oke, selanjutnya secara singkat saja saya akan menjelaskan pengertian dari sumber data yang telah kita sebutkan tadi. Nah, untuk narasumber atau informer yaitu orang yang memberikan respon atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau dilakukan oleh peneliti. Nah, untuk peristiwa atau aktivitas yaitu peneliti dapat melakukan cross-check terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subjek yang diteliti. Selanjutnya, tempat atau lokasi. Informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasi peristiwa tersebut. Nah, dokumen atau arsip ini merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Selanjutnya yaitu data penelitian. Data adalah unit informasi yang direkam dalam suatu media yang dapat dibedakan dengan data lain. Dapat dianalisis dengan teknik-teknik yang ada dan relevan dengan masalah yang diteliti.
Oke, bagaimana dengan data penelitian sendiri? Nah, data penelitian ini terdapat dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Bagaimana membedakannya? Nah, data kualitatif ini data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Untuk data kuantitatif sendiri, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Untuk contoh data kualitatif, bisa berupa dilakukan melalui wawancara. Dari hasil wawancara tersebut ditulis dengan sebuah kata-kata atau sudah dijelaskan tadi dalam bentuk kata verbal. Nah, untuk contoh data kuantitatif sendiri itu dapat diproses menggunakan rumus matematika atau dapat juga dianalisis dengan sistem statistik. Lalu yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Menurut Suharsini Arikunto, tahun 2006 halaman 1630, bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Sedangkan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasil lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. Instrumen penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah penelitian. Instrumen penelitian berfungsi sebagai alat bagi seorang peneliti dalam melakukan pengumpulan data penelitiannya. Penggunaan kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data yang tepat dapat mempengaruhi kualitas hasil penelitian itu sendiri. Terdapat beberapa perbedaan pada penggunaan instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas, reliabilitas, instrumen, dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi. Seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang bertujuan untuk selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Ada beberapa jenis dan contoh. Yang pertama ialah kuesioner. Dalam instrumen penelitian, kuesioner merupakan yang identik dengan penelitian kuantitatif karena data yang diberikan kepada informan adalah data yang ada jawaban terbuka dan tertutup. Jenis pertanyaan yang ada dalam kuesioner adalah jenis pertanyaan yang dibutuhkan dalam laporan penelitian. Yang kedua ada wawancara. Jenis instrumen penelitian yang kedua biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Wawancara ini memiliki tingkat kemudahan sendiri dibandingkan dengan kuesioner karena jika wawancara tidak melakukan perhitungan secara statistika. Meskipun begitu, kelemahannya dalam wawancara membutuhkan waktu penelitian relatif lama dibandingkan dengan penelitian menggunakan angket. Selanjutnya ada observasi atau pengamatan. Merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama. Selain itu, kegiatan observasi bertujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Lalu yang selanjutnya ada dokumentasi. Cara lain untuk memperoleh data dari responden
Dan informan adalah menggunakan dokumentasi. Dengan dokumentasi, penelitian memperoleh informan dan berbagai macam sumber. Informasi tersebut antara lain merupakan tempat tinggal, alamat, dan latar belakang pendidikan. Adapun langkah untuk menyusun selanjutnya ialah tes. Tes sebagai instrumen penelitian, khususnya dalam pengumpulan data penelitian, merupakan serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, dan bakat. Lalu selanjutnya adalah langkah penyusunan instrumen penelitian. Langkah yang dipergunakan dalam penyusunan instrumen penelitian merupakan penelitian mengkaji secara teoritik tentang substansi penelitian yang akan diukur. Menurut Iskandar tahun 2008, yang diperlukan dalam penyusunan instrumen penelitian antara lain adalah memberikan penjelasan mengenai variabel peneliti yang diambil, memberikan penjelasan mengenai variabel kepada subdimensi dalam penelitian, mendapatkan indikator dari setiap subdimensi yang dijelaskan, melakukan deskripsi terhadap kisi instrumen dalam penelitian, melakukan perumusan pertanyaan atau pernyataan, membuat dan merancang petunjuk pengisian terhadap alat instrumen penelitian, baik kuesioner, wawancara penelitian, dan sebagainya. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, apa sih pengertian populasi dan sampel? Menurut Sulistiono dan Basuki menyatakan, populasi adalah sebagai keseluruhan objek yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian tertentu dari keseluruhan objek yang akan diteliti. Nah, gampangnya adalah jika ada perumpamaan sebuah kue, kue adalah populasi. Sedangkan irisan kue tersebut, jika kita iris, adalah contoh sampel. Teknik sampling dan tipe-tipe sampel. Nah, di sini ada dua, ada probability sampling dan non-probability sampling. Apa sih dua itu? Probability sampling merupakan satu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, dalam probability sampling ini ada beberapa contoh atau tipe-tipe sampel yang bisa diambil. Sebelumnya, non-probability sampling apa sih? Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, di sini juga ada beberapa contoh sampling yang ada dalam non-probability sampling. Nah, di probability sampling itu ada 4. Yang pertama ada simple random sampling. Simple random sampling ini dikatakan sederhana sebab pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut. Cara ini dapat dilakukan jika anggota populasi dianggap homogen. Nah, mengambil sampel di simple random sampling ini acak, dilalui secara acak, tidak dihitung oleh strata. Misalnya ada yang lulusan sarjana atau lulusan cuman SMK, SMP, SD seperti itu. Jadi semua rata diambil, misalnya ada populasi 100, kita ambil sampelnya 25 seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada disproportionate stratified random sampling. Ya agak susah ya namanya. Yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata tapi kurang proporsional. Selanjutnya ada proportionate stratified random sampling, yaitu salah satu teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen serta berstrata secara proporsional.
Yang selanjutnya ada area sampling. Teknik sampling daerah dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, seperti misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau dari suatu kabupaten. Jadi, diambilnya sedikit dari beberapa daerah agar merata. Selanjutnya, di non-probability sampling. Yang pertama ada sampling sistematis. Sampling sistematis itu apa sih? Nah, sampling sistematis ini adalah suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Jadi diurutkan dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada sampling kuota. Nah, sampling kuota ini untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Semisal jumlah sampel laki-laki sebanyak 70 orang, maka sampel perempuan juga sebanyak 70 orang. Jadi rata. Seperti itu. Selanjutnya ada sampling aksidental. Nah, sampling aksidental merupakan suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, dapat dipakai sebagai sampel jika dipandang orang yang kebetulan itu ditemui cocok untuk dijadikan sumber data. Nah, jadi teknik sampling ini adalah terserah dari peneliti mau siapa sampelnya yang kebetulan ketemu dengan peneliti. Jadi jika dirasa cocok sebagai sampel, maka peneliti akan mengambil sampel tersebut. Selanjutnya ada purposive sampling, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Selanjutnya ada sampling snowball, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit, lalu kemudian membesar. Selanjutnya yaitu validitas. Menurut Azwar, tahun 1987, halaman 173, menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Nah, konsep validitas tes dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu validitas isi atau content validity, yang kedua validitas konstruk atau construct validity, dan yang ketiga validitas empiris atau validitas kriteria. Oke, yang pertama yaitu validitas isi. Validitas isi suatu tes mempermasalahkan seberapa jauh suatu tes mengukur tingkat penguasaan materi atau isi yang seharusnya dikuasai. Dengan kata lain, tes yang mempunyai validitas isi yang baik ialah tes yang benar-benar mengukur penguasaan materi yang seharusnya dikuasai. Selanjutnya, yaitu untuk mengetahui apakah tes itu valid atau tidak, harus dilakukan melalui penelaah kisi-kisi tes untuk memastikan bahwa soal-soal tes itu sudah mewakili atau mencerminkan keseluruhan konten atau materi. Nah, selanjutnya yaitu validitas konstruk atau construct validity. Validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas konstruk itu biasa digunakan untuk instrumen yang dimaksudkan mengukur variabel konsep, baik yang sifatnya performansi tipikal seperti instrumen yang mengukur sikap, minat konsep diri, fokus kontrol, atau gaya kepemimpinan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada validitas empiris. Validitas empiris sama dengan validitas kriteria, yang berarti bahwa validitas ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal.
Apa sih maksud dari kriteria internal dan kriteria eksternal itu? Oke, untuk kriteria internal adalah tes atau instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria. Sedangkan kriteria eksternal adalah hasil ukur instrumen atau tes lain di luar instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria. Ukuran lain yang sudah dianggap baku atau dapat dipercaya dapat pula dijadikan sebagai kriteria eksternal. Selanjutnya ada reliabilitas. Apa sih reliabilitas itu? Nah, menurut Sujana, reliabilitas adalah ketepatan atau keajigan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Menurut Mehrens dan Lehman, reliabilitas merupakan derajat keajigan konsistensi di antara dua buah hasil pengukuran pada objek yang sama. Nah, dapat disimpulkan yaitu reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Nah, selanjutnya ada karakteristik reliabilitas. Sebuah tes dianggap memiliki reliabilitas yang baik apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, dari reliabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda, atau ketika diberikan kepada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Jadi, nilai atau hasil dari alat suatu tes itu jika diujikan akan menjadi hasilnya akan cukup konsisten terus. Jadi tidak. Yang kedua, suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Nah, ini berkaitan juga yang di nomor 1 ya. Jadi tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Jadi jika diujikan di kelas yang sama di minggu pertama dan diujikan lagi pada minggu ketiga, itu skornya yang dihasilkan tidak jauh berbeda. Itu tes itu dikatakan reliable. Yang ketiga ada reliabilitas dapat dinyatakan untuk 2 atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Nah, dalam reliabilitas instrumen ada beberapa rumus yang dapat digunakan dalam pengujian reliabilitas instrumen. Yang pertama ada reliabilitas rumus Sparrow-Browns. Selanjutnya rumus Flanagan. Selanjutnya ada rumus Rulon. Ada rumus KR20 dan juga ada rumus KR21. Dan terakhir ada rumus Cron-Benz alpha. Nah, dalam pengujian reliabilitas instrumen ada 3 metode yang bisa dilakukan. Ada metode tes ulang, yang kedua metode bentuk paralel, yang ketiga ada metode gabungan. Nah, metode tes ulang ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran dapat diandalkan. Uji ini dilakukan sebanyak 2 kali, pengukuran pertama dan kedua. Maksudnya di sini adalah tes ulang. Jadi ada pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Kedua pengukuran dapat dilakukan oleh orang yang sama atau berbeda. Baiklah teman-teman, mari kita menuju ke segmen selanjutnya, yakni mengenai teknik analisis data. Menurut Molung,
Definisi teknik analisis data ialah kegiatan analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari instrumen penelitian yang terdiri dari catatan, rekaman, dokumen, tes, dan lain sebagainya. Oke, dari definisi ini kita kira-kira bisa mulai membayangkan kira-kira apa sih yang disebut dengan analisis data itu sendiri. Ya, di sini kita memiliki dua kata kunci, yaitu adalah data dan informasi. Kira-kira apa hubungannya? Ya, teknik analisis data adalah metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi dari data menjadi informasi. Ya, ini hubungannya. Bagaimana mengubah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama yang ada pada penelitian itu sendiri. Ya, Sugiono menyebutkan bahwa teknik analisis data ini sendiri adalah proses penelitian yang sangat sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan teknik analisis data membutuhkan 3 komponen utama, yaitu kerja keras, pikiran yang kreatif, dan juga kemampuan pengetahuan yang tinggi. Dalam pengembangannya, dalam teknik analisis data tidak bisa disamakan antara satu peneliti dengan peneliti yang lainnya, terutama mengenai metode yang dipergunakan. Ya. Kembali lagi ke teknik analisis data itu sendiri. Ya, jadi teknik analisis data itu sendiri dibagi menjadi 2, sama seperti penelitian, yaitu ada yang kuantitatif dan ada yang kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif itu adalah analisis data yang berbentuk dalam angka-angka. Ya. Sedangkan kuantitatif sendiri dibagi menjadi 2, ada yang deskriptif dan juga ada yang inferensial. Masuk yang deskriptif, teknik analisis data kuantitatif deskriptif merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Jadi data itu hanya sekedar diambil saja tanpa ada eksperimen, tanpa ada sebagainya, hanya misal survei, diambil survei seperti itu saja. Dalam teknik ini akan diketahui nilai variabel independen dan independennya, seperti itu. Luaran dari teknik analisis ini adalah visual, berbentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang tabel, ada yang berbentuk dengan nilai rataan, median, dan modus atau ukuran tendensi sentral kita sebut. Ada yang disebutkan ada yang berbentuk ukuran letak, kuartil, desil, persentil, ukuran penyebaran data, standar deviasi, mean deviasi, dan lain sebagainya. Dalam metode ini kita sebagai peneliti hanya akan memaparkan angka-angka hasil pengolahan instrumen data sehingga informasi yang disampaikan akan lebih mudah dimengerti maknanya. Karena metode ini hanya berfungsi dalam hal pengelompokan data, yaitu mengklasifikasikan data variabel berdasarkan kelompoknya agar lebih tertata dan mudah diinterpretasikan maknanya. Ya. Kemudian berbeda dengan teknik inferensial, di mana teknik inferensial sendiri dibagi menjadi 2, yaitu korelasional dan komparasi. Jadi penggunaan teknik inferensial ini sendiri membutuhkan eksperimen dan pengambilan sampel untuk menggambarkan populasi yang lebih besar. Sedangkan masuk ke korelasional dan komparasi, apa perbedaannya? Korelasional ialah untuk data menekankan pada ada pengaruh atau hubungan antara 2 variabel atau lebih. Ya, ini hubungan. Misal jumlah penjualan telur dengan jumlah marketing telur di suatu kota dengan jumlah penjualan telur kampung misalnya. Sedangkan kalau misalnya masuk ke yang komparasi, itu adalah lebih membandingkan kondisi 2 kelompok atau lebih. Misalnya dalam pembuatan suatu obat, maka di sini akan dibandingkan keadaan pasien yang diberi obat A dengan keadaan pasien yang tidak diberi obat A, seperti itu.
Sederhananya seperti itu. Kemudian masuk ke teknik analisis data kualitatif. Sebagaimana yang kita tahu, perbedaan paling besar antara teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif ialah metode kualitatif dirumuskan dalam bentuk tulisan seperti rumusan masalah yang berbentuk asosiatif, deskriptif, dan komparatif. Nah, tidak berbentuk angka-angka seperti tadi yang dimiliki oleh kuantitatif. Ya, jadi tujuan dari penelitian kualitatif adalah memahami objek yang diteliti menurut perspektif peneliti. Objek lalu dikembangkan dengan konsep sensitivitas pada masalah objek yang dihadapi. Ya, ini kita sedikit flashback mengenai bagaimana sih penelitian kualitatif sendiri gitu ya. Jadi secara garis besar metode ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu fakta, gejala, atau realita dalam situasi tertentu seperti itu. Sedangkan untuk kategorinya sendiri di sini ada 5. Yang pertama ialah analisis konten. Analisis konten atau analisis isi merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Ya. Analisis konten mengacu pada pengkategorian data verbal atau perilaku untuk mengklasifikasikan, meringkas, dan mentabulasi data. Kemudian ada analisis naratif. Analisis naratif merupakan bagian dari kritik sastra yang dilakukan melalui pendekatan terhadap teks dengan menggunakan kategori-kategori struktur penyusun suatu kisah seperti plot, narator, tokoh pembaca, sudut pandang, waktu, dan tempat. Kemudian analisis wacana. Analisis wacana adalah suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Kemudian yang keempat ada analisis kerangka kerja. Analisis kerangka kerja merupakan metode yang lebih maju yang terdiri atas beberapa tahap seperti sosialisasi, mengidentifikasi kerangka kerja tematik, coding, pengkodean, charting, pembuatan tabel-tabel, pemetaan, dan interpretasi. Kemudian teori beralas. Teori beralas merupakan metode analisis data kualitatif yang dimulai dengan analisis satu kasus untuk merumuskan teori. Kemudian kasus-kasus tambahan diperiksa untuk melihat apakah mereka memiliki hubungan atau berkontribusi dengan teori tersebut. Jadi suatu permasalahan membuat suatu teori dan menguji apakah teori ini berlaku untuk permasalahan-permasalahan lainnya. Seperti itu. Kemudian masuk ke bagaimana sih kira-kira cara menuliskan teknik analisis data itu sendiri. Ya, secara garis besar untuk teknik analisis data ini langkah-langkahnya ada 3 ini. Yang pertama pengolahan data, penganalisisan data, dan berakhir dengan penafsiran hasil analisis itu sendiri. Ya, yang pertama masuk ke pengolahan data. Pengolahan data di sini ada 2 tahap utama. Yang pertama ialah penyuntingan atau editing. Dan pengkodean atau coding. Penyuntingan ini adalah pemilihan data-data yang masuk dan diperiksa. Dan kalau ada variabel-variabel yang tidak diperlukan yang bisa dibuang seperti itu. Jadi ini untuk mempermudah kita dalam menganalisis. Kemudian coding juga adalah ini untuk mempermudah kita dalam analisis. Coding ialah pengkodean, kita mengkelompokkan suatu data-data menjadi apa-apa yang kita butuhkan. Misalnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam suatu data hingga kita bisa mengetahui apa maksud dari data itu. Bisa dalam kualitatif seperti itu. Ya. Kemudian masuk ke penganalisisan data. Analisan data utamanya ialah bertujuan untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari. Hipotesis penelitian apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapat informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. Setelah data sudah terkumpul, maka dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu data kuantitatif dengan bentuk angka-angka dan data kualitatif yang lebih dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau simbol. Setelah itu masuk ke langkah akhir, yaitu penafsiran hasil analisis. Jadi jika data tersebut telah selesai dianalisis, yang harus dilakukan selanjutnya ialah menafsirkan hasil analisa data tersebut. Penafsiran hasil analisis bertujuan untuk memberikan kesimpulan dari penelitian kualitatif yang sudah dikerjakan, dan juga pembuatan data-data, chart, tabel, dan angka-angka untuk data-data kuantitatif. Ya, sekian untuk teknik analisis data.